Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain tarot reading, temanya adalah yang ingin mendekat padamu. Kira-kira siapa yang ingin mendekat? Yang ingin mendekati kamu, kira-kira yang menuju ke kamu, yang ingin menghampiri kamu. Nanti kita lihat ya. Mungkin ini gak resonate buat semua orang, bisa resonate beberapa hal aja, jadi harap dimaklumi karena ini menarik energi banyak orang ya. Kalau mau personal reading bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini, nanti bisa dicek price listnya. Oke. Yaudah, kita langsung mulai aja ya, nggak usah lama-lama deh, basi. Yang ingin mendekat padamu. Aku ngerasa dia ini orangnya mau effort ya, mau berusaha, kayak pantang menyerah atau pantang mundur gitu orangnya. Mau maju, ada keinginan dia buat maju ke kamu. Ini kartunya relate banget sih sama temanya ya. Tapi di antara kamu ini kayak ada yang berharap sama dia ya. Entah kamu yang berharap sama dia atau ada beberapa orang yang memang mendekat ke dia juga dan berharap ke dia. Dia ini suka cari perhatian kamu, tapi entah gimana, aku ngerasa energinya ada beberapa dari mereka juga mungkin hubungannya udah nggak baik nih sama kamu, kayak hubungannya udah renggang mungkin ya. Kayak hubungannya mungkin udah rusak. Ini seseorang bisa jadi yang memang pernah kamu kenal. Jadi ini kayak hubungan kamu sama dia tuh kayak udah berantakan, udah rusak, atau udah nggak baik. Tapi ada kalanya dia ini kayak cari perhatian kamu terus. Atau memang ya dia tipe-tipe orang yang suka cari perhatian kamu gitu. Caper gitu lah ya. Dia ini ingin mendekat ke kamu ya, dia dapat banyak dukungan gitu dari orang-orang terdekatnya. Atau mungkin dia ini tipe yang kayak banyak pengikutnya, atau dia mungkin seorang pemimpin atau seseorang yang dipercaya mungkin sama orang terdekatnya. Dia merasa stuck untuk hubungannya sama kamu. Kayak hubungan kamu sama dia tuh pergerakannya tuh ya nggak begitu gerak gitu ya. Jadi dia ngerasa stagnan, nggak ada perubahan. Tapi dia mungkin energinya, ada yang energinya di sini aku ngerasa kayak kalem, santai, tapi ada juga yang mau maju. Bisa jadi yang mendekat ke kamu ini bisa lebih dari satu orang ya, aku ngerasanya. Dan dia ini kayak berharap banget. Bener sih, mungkin yang tadi aku bilang ya di kartu sebelumnya. Dia ini kayak berharap banget sama kamu. Cuma ada perasaan dimana dia tuh kayak lelah. Karena kan aku bilang tadi dia ini ngerasa stuck ya. Ya mungkin bener dia ngerasa lelah gitu untuk hubungannya sama kamu. Kayak geraknya tuh ya lambat. Dan dia berharap banget sama kamu. Tapi dia ngerasa kok kayak susah banget ya buat dapetin kamu atau mengejar kamu. Mungkin dia tipe-tipe orang yang cukup baik, cukup religius maksudnya ya. Dia mungkin orang-orang yang suka kayak berdoa atau berharap gitu. Ada energi di mana aku ngerasa nggak tahu gimana. Sebagian dari mereka ini kayak pernah ghosting kamu. Sekitar 20% sih dari mereka yang pernah ghosting. Tapi ada juga yang enggak ya. Enggak semuanya ghosting nih ya. Ini cuma aku yang ngerasa energinya aja. Mungkin ada yang pernah ghosting ke kamu. Ada yang pernah ghosting dari sebagian dari kalian gitu ya. Atau dia pernah meninggalkan kamu. Dia meninggalkan kamu ini karena kayaknya hubungan kamu sama dia itu ada halangannya mungkin ya. Ada yang menghalangi antara kamu dan dia. Apa aja sih, tapi halangannya menurut aku cukup besar. Bisa jadi dia seseorang yang pernah ninggalin kamu tanpa kejelasan. Entah hubungan kalian gak jelas atau tanpa kejelasan dia pergi dari kamu karena ya kenapa tanpa kejelasan? Karena dia gak mengutarakan alasan yang sebenarnya ke kamu. Kenapa dia pergi dan ninggalin kamu. Mungkin bisa jadi ini orang baru ya yang mau mendekat ke kamu. Entah kamu baru kenal atau kamu baru deket nih sama dia nih ya. Istilahnya hubungan kamu sama dia belum lama sih. Mungkin kamu sama dia belum lama kenal, atau mungkin dia seseorang yang pernah kamu kenal sebentar, terus tiba-tiba dia tuh mau mendekat lagi ke kamu.
Ya mungkin energinya on off kali ya. Dia ini agak posesif kayaknya orangnya ya. Maunya deket-deket kamu terus. Kayaknya maunya bareng-bareng. Nggak mau apa ya. Nggak mau kehilangan kamu gitu. Pokoknya dia harus tahu kamu tuh di mana, ngapain, update tentang kamu tuh apa. Dia pengen tahu banget. Kelihatan kayak misalnya dia suka tanya-tanya kamu gitu, atau dia suka kepoin kamu, stalking kamu. Karena dia nggak mau miss gitu ya tentang kamu. Dia mau ikut kemanapun kamu pergi kalau bisa ya. Di sini ada energi seseorang yang memang kayak pernah trauma, mungkin punya history atau background cerita yang gak enak tentang love life-nya. Jadi dia tuh kayak menutup hati buat urusan cintanya, tapi entah gimana dia tuh mau mendekat ke kamu. Mungkin dia mau membuka hatinya buat kamu gitu ya. Atau mungkin dia seseorang yang memang kayak udah menutup diri dari kamu atau menutup hati dari kamu, tapi dia mau mendekat ke kamu gitu ya. Entah intensinya apa. Berarti ya mungkin dia seseorang dari masa lalu mungkin yang mau mendekat ke kamu, mau menghampiri kamu ya. Dia tuh ngerasa kamu itu apa ya, positif dan membawa pencerahan buat dia. Kayak di antara kalian tuh salah satu dari kalian tuh membawa energi positif, pencerahan atau auranya memang positif sebagian dari mereka. Ada yang memang mendekatnya ini dia pengen kasih kabar ke kamu, ingin memberikan pesan, ingin mengirim pesan atau ngechat kamu gitu ya. Nah kan, ada beberapa kartu yang bilang kalau dia tuh memang udah kayak menutup diri dari kamu atau memberikan batasan dari kamu. Tapi entah gimana kayak dia tuh pengen mendekat dan menghampiri kamu lagi. Energinya di sini adalah seseorang itu kayak lagi berpikir buat melakukan sesuatu ke kamu. Kayak lagi berpikir buat melakukan sesuatu atau dia lagi berpikir buat melangkah nih, buat mendekat ke kamu. Dia tipe-tipe orang yang sering kepikiran kamu kayaknya. Dia sering kepikiran kamu. Mungkin dia seseorang yang memang ganteng atau cantik deh. Karena aku ngerasa di sini energi kayak seseorang tuh banyak yang mau mendekat ke dia juga sebenarnya. Cuma dia tuh orangnya kayaknya pemilih atau milih-milih. Jadi dia tuh kayak suka ngasih batasan ke orang-orang lain. Dia ini mau melakukan sesuatu ya. Ada action yang mau dia lakuin. Tapi dia masih kayak yang energinya tuh kayak diam-diam, energinya lambat, energinya yang misterius, dan kamu pun mungkin nggak tahu atau nggak kebayang kalau dia tuh mau mendekat ke kamu. Dia tipe yang cukup ini juga ya, cukup fokus sama karirnya, atau memang dia juga lagi fokusin kamu saat ini. Kayak kamu tuh lagi dalam pandangannya gitu. Bisa jadi dia seseorang dari masa lalu kamu dan dia di momen-momen ini tuh kayak lagi ingat kamu terus, kayak lagi flashback. Dia lagi ingat kamu terus atau dia lagi mengingat kenangan-kenangannya sama kamu gitu. Dia itu deket banget sama kamu ya. Tapi bisa jadi di antara kalian tuh hubungannya ada penghalangnya. Entah ada yang gak setuju, entah ada penghalang di antara kamu sama dia, atau bisa juga nih ada energi third party di sini. Ada seseorang di antara hubungan kalian. Tapi itu dikit sih, cuma 20% aku ngerasanya ada hubungan third party di sini. Dia tuh suka stalking kamu, suka kepoin kamu. Ada yang memang dia sampai tanya-tanya ke teman-teman kamu gitu ya, yang misalnya kenal kamu gitu ya, kamu kabarnya gimana, kamu sekarang tuh kayak apa gitu ya. Atau sampai dia kepoin kamu tuh dari stalking di akun sosial media teman-teman kamu, bisa juga. Dia mau tahu terus sih kabar kamu gimana, update-nya kabar kamu tuh di gimana saat ini. Bisa stalking dari sosial media, bisa juga dia tanya ke siapapun yang kenal sama kamu. Aku ngerasa di sini energinya itu kayak ada lebih dari satu orang yang mau mendekat ke kamu. Ada yang memang energinya itu kayak ingin action, ada yang energinya memang dia masih santai, masih kayak memantau kamu dulu ya, masih kepoin kamu dulu. Kayak dia masih cari-cari waktu yang tepat, kira-kira kapan dia bakal mendekat ke kamu.
Ini ada energi seseorang dari masa lalu kayaknya ya. Ada yang memang dia tuh tipenya cuek, atau saat ini kamu ngerasa kayak dia tuh ya udah cuek sama kamu, atau udah cuekin kamu. Tapi kenapa dia mau mendekat? Karena dia akhir-akhir ini sering mengingat kamu. Nah itu kalau memang energi seseorang dari masa lalu ya. Dia tipenya ini agak emosian ya, agak panas dan sensitif orangnya. Dia tipe-tipe yang agak out of control gitu ya soal emosionalnya. Mungkin dia sebagian dari mereka itu fire sign ya, dari elemen api. Orangnya tuh gampang tersulut emosi, gampang panas, gampang emosi ya, gak bisa tahan gitu, gak bisa sabar orangnya. Ada yang memang orangnya ini udah menikah dia, aku ngerasanya udah menikah atau punya baby gitu ya, udah berkeluarga, tapi dia entah gimana mau mendekat ke kamu. Atau ada energi third party mungkin di sini ya, walaupun misalnya kamu udah punya pasangan, dia mau mendekat ke kamu apapun tujuannya sih ya. Dia ini kayak butuh perhatian seseorang saat ini. Mungkin dia ngerasa kamu yang bisa memperhatikan dia, atau kayak dia ini tipe-tipe yang memang care dan perhatian ke kamu. Atau kalian satu sama lain gitu ya, saling perhatian orangnya. Kamu sama dia care ya, dia sama kamu juga perhatian. Ada yang memang energinya ini orangnya mungkin kesel atau marah sama kamu ya. Entah apapun masalah kalian, tapi aku ngerasa dia ini kayak kesel atau marah sama kamu, kayak dia udah males sama kamu, tapi entah kenapa dia tuh mau mendekat ke kamu. Ada yang memang masih menyimpan perasaannya sama kamu, tapi dia walaupun masih menyimpan perasaannya sama kamu, dia kayak diem-diem aja, nggak mengutarakan, dia lebih kayak memendam, dan ya udah belum merilis perasaannya ke kamu. Mungkin di antara kalian ya, kayak punya penghalang atau sesuatu yang kayak kalian tuh nggak bisa melewati aturan itu. Misalnya, kamu sama dia ini beda keyakinan dan beda agama. Nah, itu kan agak sulit kan kalau misalnya kita mau melawan aturan itu. Nah, di antara kalian tuh ada yang kayak gitu. Mungkin kamu sama dia punya perbedaan, punya apa ya, kayak hal-hal yang memang ada penghalang di antara kamu sama dia. Dan kamu sama dia tuh mau nggak mau harus menuruti aturan itu ya. Ada yang energinya kamu sama dia memang udah menjauh. Ada yang menjauh tiba-tiba, ada yang menjauhnya juga karena ghosting, ada yang memang karena keadaan, tapi dia mau mendekat ke kamu. Kebanyakan yang mau mendekat ini aku ngerasa energinya kayak maskulin ya. Kenapa mau mendekat? Aku ngerasa kayak dia masih cinta sih sama kamu, kayak punya perasaan sama kamu. Dia lagi menyiapkan rencana dan strategi gimana sih buat deketin kamu nih, kapan ya baiknya dan enaknya. Ada yang memang orangnya ini udah kayak lebih dewasa dari kamu mungkin ya. Lebih dewasa entah usianya atau memang dia lebih dewasa gitu tingkat kedewasaannya daripada kamu. Dia ini mungkin orangnya cukup pendiam, ada yang pendiam orangnya ya. Jadi dia kalau ngomong tuh yang penting-penting aja karena dia cukup dewasa, bukan tipe yang suka banyak ngomong gitu. Aku ngerasa apa ya, dia ini suka, entah kamu atau dia kalau kalian deket tuh kayak happy, seneng gitu, kayak membawa kebahagiaan gitu satu sama lain. Atau dia seseorang yang berharap kamu itu hidupnya ya semoga selalu bahagia. Mungkin dia seseorang yang pernah ngedoain kamu kali ya. Atau dia suka mendoakan kamu supaya kamu tuh hidupnya happy, bahagia. Atau bisa juga yang mau mendekat ke kamu ini gak semuanya ada romantic feelings ya. Mungkin kamu sempat dekat sama dia gitu, kayak dia rekan kerja kamu, atau mungkin dia kayak satu dari keluarga atau family kamu gitu, dia mau mendekat ke kamu. Mungkin ada di antara kalian yang kayak punya masalah ya, kamu sama dia. Tapi dia tuh masih mau kepo tentang kamu, kayak ini dia kabarnya gimana ya, sekarang masih marah gak ya sama aku ya, sekarang dia baik-baik aja ya, atau udah bahagia atau belum. Nah, dia ada masalah sama kamu, tapi dia pura-pura melupakan masalahnya sama kamu gitu. Atau dia pura-pura kayak melupakan trigger-trigger yang pernah jadi trigger kalian, pernah ribut gitu, pernah konflik. Ya mungkin juga dia seseorang yang pernah punya konflik sama kamu. Tapi dia tuh kepo, ada hasrat dimana kayak dia kepo dan dia pengen mendekat ke kamu. Pengen tahu kabar atau keadaan kamu, ada juga yang pengen kasih pesan.
atau komunikasi dan berkabar lagi. Ada juga memang masih punya perasaan. Jadi perasaan itu yang nggak bisa kayak bikin kamu menjauh sama dia. Jadi dia ketarik terus ke kamu karena dia masih ada feeling sama kamu. Kalau masih ada feeling kan, tentunya ya pasti dia pengen tahu tentang kamu. Dia ini mungkin seseorang yang pernah melakukan banyak hal buat kamu, melakukan banyak pengorbanan, perjuangan ke kamu gitu. Atau dia pernah berusaha gitu buat kamu. Tapi memang energinya kayak dia kayak udah menyerah sih ke kamu ya. Ada yang memang kayak mungkin dia itu udah punya pasangan atau dealing sama orang lain, tapi entah kenapa dia masih mau tahu tentang kamu. Atau memang ada di antara mereka yang udah punya pasangan, terus pasangannya tuh tahu kalau kamu tuh pernah deket sama dia atau pernah punya hubungan sama dia. Walaupun energinya dia ini mungkin pasif atau diem atau cuek ke kamu, sebenarnya tuh ya dia sering mikirin kamu. Ya jadi kamu bisa dibilang kayak agak shock dan kaget sih kalau misalnya dia mendekat ke kamu gitu. Karena energinya sebenarnya mungkin ada yang manipulatif juga, kayak dia nggak pernah ngasih tahu atau nggak pernah ngasih lihat ke kamu kalau dia tuh secinta itu, seperhatian itu, dan sekepo itu tentang kamu. Tapi kamu ngelihatnya mungkin biasa aja gitu dia ke kamunya. Dia suka galauin kamu ya. Ada energi di mana orang ini kayak maju mundur gitu. Kadang dia mau maju ke kamu, kadang dia nggak yakin mundur lagi. Kadang dia seyakin itu buat menuju ke kamu, kadang dia kayak insecure terus dia mundur lagi. Energinya ada yang on off dan memang maju mundur orangnya ya. Ada dari mereka yang memang orangnya itu masih childish. Nah, bener kan yang tadi aku bilang, ini tuh kayak ada orang lebih dari satu orang ya yang mau mendekat. Tadi ada yang memang lebih dewasa dari kamu. Ini ada energi yang memang orangnya tuh childish dan mungkin agak kekanak-kanakan orangnya. Ya, menurut kamu dia mungkin belum terlalu dewasa gitu. Atau ya tipe-tipe energi yang masih childish orangnya. Mungkin ya adik-adian kamu gitu ya. Adik-adian. Dia tuh sering banget mikirin kamu sampai yang kayak susah tidur, overthinking. Dia tuh bingung tentang hubungannya sama kamu. Dia tuh mau maju, mau mengungkapkan perasaan atau menawarkan sesuatu atau hubungan atau perasaan ke kamu. Tapi perasaannya tuh nggak stabil kadang. Dia nggak seyakin itu dan nggak sepede itu kadang buat menuju ke kamu. Mungkin awal-awal kebanyakan aku ngerasa mendekatnya ini lebih kayak basa-basi, dia tanya kabar kamu, atau dia mau tahu kabarnya kamu gimana, mau tahu update-nya kamu tuh kayak apa ya. Mungkin kamu sama dia udah ada batasan, tapi entah gimana di sini dia tuh kayak masih mempertahankan gitu hubungannya sama kamu. Ya walaupun hubungan kalian misalnya udah nggak baik atau kenapa, dia tuh kayak masih ingin mempertahankan komunikasi, silaturahmi, dan hubungan kalian. Walaupun misalnya dia udah memberikan batasan ya, ada batasan di antara kalian. Dia tuh masih yang kayak, masih tetap pengen deket sama kamu. Kayak masih, apa ya, ada energi di mana seseorang mau memperbaiki hubungan. Walaupun perasaan dia nggak bener-bener happy gitu ya. Nggak happy-nya apa ya? Karena mungkin menjauh sama kamu, makanya dia tuh mau mendekat sama kamu. Ada energi di mana dia itu kayak bingung harus apa ya, harus pilih plan A, B, atau C gitu. Gimana caranya buat mendekat ke kamu? Gimana supaya nggak terkesan basa-basi, nggak terkesan nggak terkesan monoton atau nggak terkesan kayak cari-cari alasan buat mendekat ke kamu. Dia tuh takut kamu nggak merespon juga, takut kamu tuh kayak responnya gimana ya. Dia masih kayak menebak-nebak. Dia benar-benar nggak punya bayangan kamu tuh bakal merespon apa ya kalau dia mendekat. Dia ini kan mau mendekat dan approach kamu. Nah, awalnya pas dia mendekat ke kamu tuh kayak kaget dan bingung. Nih orang kenapa ya? Tiba-tiba muncul. Nih orang kenapa ya datang ke hidup kamu? Dan kamu tuh kayak agak-agak curiga sebenarnya. Curigation gitu ya. Kamu curiga karena dia tuh kayak tiba-tiba datang dan muncul. Kan mendekat, berarti sebelumnya kalian menjauh nih, atau saat ini kalian menjauh. Jadi kamu tuh kayak banyak pertanyaan. Jadi kayak agak-agak curiga, nih orang mau ngapain ya, gitu. Tapi intinya dia punya tujuan sih ke kamu. Ya, dia punya tujuan. Tujuannya memang ada yang ingin memperbaiki hubungan, ada yang memang pengen tahu kabarnya kamu,
ada yang memang ingin komunikasi dan memperbaiki silaturahmi, ya. Tapi pada dasarnya mereka ada feeling ke kamu. Itu yang mendasarkan kenapa dia mau mendekat ke kamu, ya. Ini energinya ada yang kelihatan kayak lambat, ada yang menurut kamu ya dia ini nggak ada effortnya, biasa-biasa aja ngedeketinnya gitu. Jadi memang kelihatan ya usahanya memang nggak banyak sih. Karena dia nggak terlalu berharap banget sebenarnya ke kamu. Kenapa nggak terlalu berharap? Karena dia ngerasa kayak kamu mungkin udah sebel sama dia, udah benci atau marah gitu ya sama dia. Jadi dia kayak nothing tulus, bener-bener kayak dibilang optimis ya nggak juga, dibilang pesimis nggak juga gitu. Kalau kamu merespon positif dia ya dia bersyukur, kalau kamu biasa aja ke dia ya udah, yang penting dia udah mencoba buat mendekat. Nah aku bilang, dia mau mendekat ke kamu, mungkin dia lagi ada masalah, dia ngerasa kayak butuh kekuatan atau support, kayak butuh seseorang. Nah mungkin dia cari kamu akhirnya. Di sini memang ada seseorang yang manipulatif yang tadi aku bilang. Dia tuh kayak apa ya? Ada yang memang energinya manipulatif dan kayak dia tuh kayak pakai topeng. Apa yang kamu lihat sekarang tentang dia itu mungkin bukan dia yang sebenarnya. Kalau kamu ngerasa dia cuek, dia nggak peduli sama kamu, malah sebenarnya tuh kebalikannya. Dia peduli dan masih mau tahu tentang kamu. Tapi dia menunjukkan seolah-olah kayak dia nggak peduli, cuek dan nggak mau tahu lagi tentang kamu. Mungkin beberapa dari mereka twin flame kamu kali ya. Twin flame atau soulmate atau ada hubungan karmik. Pokoknya di antara kamu sama dia tuh kayak ada keterikatan. Entah keterikatan emosional atau keterikatan energi yang bikin kalian saling tarik-menarik. Tapi lebih banyak aku ngerasanya kayak kamu tahu banget tentang dia dan dia tuh tahu banget tentang kamu, ya. Dan di sini aku ngerasa ya, entah kamu atau dia tuh kayak happy gitu ya ketika dia mendekat. Ada perasaan happy di sini. Ya, pas dia mendekat ke kamu. Walaupun kamu kaget, kamu shock gitu dia mau ngapain, tapi ya kamu ya seneng sih. Ya mungkin niatnya dia baik dan kamu ya bisa apa sih kayak dapet gitu energinya dia. Memang mungkin niatnya baik, nggak macem-macem. Jadi kamu ya happy aja. Mungkin juga ada energi seseorang yang mungkin dia toxic juga ya, atau kamu pernah punya hubungan toxic sama dia. Walaupun toxic kayak mungkin hubungan kalian karmik juga. Jadi walaupun toxic ya kamu sama dia kayak terikat dan saling tarik-menarik energinya di sini. Ada yang memang mendekat ke kamu kayak dia ingin menawarkan hubungan ke kamu ya. Pengen punya hubungan sama kamu. Yang tadi aku bilang dia ada perasaan ke kamu. Ada yang memang dia tuh baru kamu kenal ya. Ada seseorang yang memang baru kamu kenal dan dia mau mendekat. Jadi nggak semuanya ini memang orang lama, orang masa lalu ya. Ada juga yang memang orang baru. Kalau dia feminin, aku ngerasa dia ini orangnya agak sensitif ya. Agak sensitif, agak gampang baper. Jadi ya lebih hati-hati aja. Kalau misalnya ngomong sesuatu gitu ya. Kalau nge-treat dia, ya jangan sampai dia kayak tersinggung atau sensitif gitu. Baper nanti. Ada energinya memang hubungan third party mungkin. Atau ya kamu dekat sama seseorang yang dia juga dekat sama yang lainnya gitu. Atau mungkin dia udah punya pasangan atau dia mungkin udah dealing sama orang lain. Tapi dia mau mendekat juga ke kamu. Mungkin setelah dia mendekat ke kamu, ada yang di antara kalian itu ada pertemuan ya. Ada pertemuan tapi pertemuannya tuh lama sih. Kayak kalian deket-deket dulu, ngobrol dulu, mungkin kayak intensinya lebih deket gitu ya, lebih intens komunikasinya. Nanti setelah berapa lama mungkin kamu bisa ada pertemuan sama dia. Tapi bisa yang ngajak ketemu itu dia sih, bukannya kamu. Justru kamu kayak kaget dan bingung, kok mau ngapain ya diajak ketemu gitu. Tapi akhirnya mungkin kamu juga mau, karena kamu kayak ada rasa penasaran sih. Bisa jadi dia itu seseorang yang pernah kamu sakiti atau dia pernah menyakiti kamu, ya. Di sini aku ngelihat kayak ada seseorang yang tersakiti gitu ya, kayak terluka atau pernah kecewa atau pernah dibikin sedih gitu ya, antara kamu atau dia, bisa vice versa ya. Dia ini kenapa mau mendekat ke kamu? Karena selama ini kayak dia tuh selalu mikirin kamu, dia selalu melamun mikirin kamu, dia selalu kayak
merenung gitu. Di sini kayak ada perenungan. Kayak perenungannya tuh ya tentang kamu, apa aja. Makanya dia kayak ketarik nih energinya ke kamu. Makanya dia mau mendekat ke kamu. Dia mungkin seseorang yang misterius. Mungkin dia juga seseorang yang independen atau mandiri. Dia selalu kayak apa-apa tuh selalu sendiri, ngerjain apa-apa sendiri. Hebat sih, cukup hebat menurut aku. Dia orang yang independen, mau dia feminin, mau dia maskulin ya. Mungkin juga kamu pernah punya hubungan rahasia sama dia, hubungan tersembunyi, hubungan terlarang. Atau mungkin ya saat ini kalau misalnya dia udah punya pasangan, ya dia diam-diam nih deketin kamu. Atau dia tuh ya merahasiakan ini dari pasangannya, kedekatan hubungan dia sama kamu gitu ya. Dan dia tuh sebenarnya ngerasa berat sih buat dekat sama kamu, atau dia berat buat memulai komunikasi ke kamu nanti kayak gimana, atau dia ngerasa kayak hubungan sama kamu tuh sebenarnya berat. Tapi entah di mana dia tuh ada rasa penasaran sama kamu. Penasaran ya. Dan memang hubungan kamu sama dia tuh siklusnya kayak gitu-gitu aja kok ngerasanya. Entah nggak tahu ujungnya gimana, entah memang ada halangan dan nggak ada omongan gitu ke arah serius atau apa gitu. Siklusnya ya kayak gitu terus ya. Dia sebenarnya agak ragu-ragu mau mendekat ke kamu, mau komunikasi dia agak ragu-ragu. Makanya di sini terlihat kayak dia banyak diamnya, banyak berpikirnya, tapi sebenarnya dia tuh mau mendekat ke kamu. Cuma banyak hal yang dia pikirin, banyak hal yang dia pertimbangin juga sebelum dia mendekat ke kamu ya. Oke, ini aja ya gengs, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Inisial huruf dan zodiaknya, di sini ada zodiak Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Aquarius, Gemini, Scorpio, Sagittarius, Leo. Inisial hurufnya ada huruf G, H, A maksudku, U, S, O, F, R, H, I, Q, V, B, D, K, C, J, N ya. Gak apa-apa ya, agak gini hurufnya soalnya udah mau maghrib, aku buru-buru. Oke gengs, semoga jelas zodiak dan inisial hurufnya ini. Thank you gengs for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.